taku moyak koyake yai koyake. Meta op ang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Kisah asal-usul Minahasa yang sebenarnya dari catatan kitab kuno para walak. Sejarah dibagi atas dua jenis. Pertama, sejarah versi buku dapat ditambahkan dan dikurangi berdasarkan analisa dan pemikiran sang penulis. Kedua, sejarah menurut alam sulit ditambahkan atau dikurangi karena tulisannya menggunakan alfabet Tanah Malesung, baik yang terdapat di Wel Watu, Gua Watu, Watu Tomotawa, Watu Kadera, dan lain-lain. Selama ini rahasia Tur Intana tidak diekspos agar tidak disalahgunakan. Sekarang sudah saatnya untuk membuka tabir rahasia Tur Intana secara perlahan agar generasi muda mengetahui asal-usul dirinya sebagai Tu Minahasa. Admin akan membukanya perlahan karena pihak Portugis, Spanyol, Belanda juga pernah mendokumentasikan dan sekarang disimpan dengan baik di suatu tempat rahasia dan juga masih disimpan oleh para turunan kepala walak tertentu. Namun pengetahuan ini belum banyak Tu Minahasa yang mengetahui. Sehingga banyak yang nyinyir, menghinanya karena ketidaktahuan atau kebodohannya sendiri. Maka admin ceritakan dan publikasikan di internet agar bukan hanya menjadi catatan rahasia bangsa asing atau simpanan rahasia organisasi keagamaan. Tor Lumimut bukan leluhur pertama Tu Minahasa, masih ada leluhur lainnya yang lebih tua. Puncak Gunung Mahawu, menurut ajaran leluhur Minahasa, gunung adalah tempat turunnya para Tau Kasendukan, makhluk langit dari luar bumi. Sejarah Minahasa ini ternyata selaras dengan kitab Kejadian 6 dan kitab Henokh. Pada zaman dahulu kala ditugaskanlah para Tau Kasendukan oleh Amangkasuruan untuk mengamati mengawasi bumi. Amangkasuruan adalah Tuhan pencipta bumi yang bertahta di surga, berkuasa atas bumi, sehingga disebut Kasuruan Wangko. Untuk berhubungan dengan dia, manusia saat itu hanya bisa lewat para walian. Manusia dahulu memanggil Amangkasuruan dengan sebutan akrab Opo Wananatase. Opo yang ada di atas, pencipta langit dan bumi. Sehingga ada pula yang menyebut Opo Empung, yang berarti maha besar. Saat mengawasi bumi tersebut, para Tau Kasendukan tergoda kepada Wiwine, atau perempuan di Kayobaan, atau bumi Minahasa yang sangat cantik. Dan para Tau Kasendukan melihat dan menginginkan mereka dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Dan Tau Kasendukan yang bernama Apo Manembo, sang pemimpin berkata kepada mereka, aku takut kalian tak akan setuju untuk melakukan hal ini dan aku sendiri harus menerima hukuman untuk suatu dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan suatu perjanjian bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tapi untuk melakukannya. Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan perjanjian bersama atas sumpah itu. Dan jumlah mereka semuanya 200 Tau Kasendukan yang turun pada masa sebelum air bah di puncak Gunung Mahawu. Dan mereka menyebutnya Gunung Mahawu karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka dengan perjanjian bersama atas sumpah itu. Dan inilah nama pemimpin-pemimpin mereka. Manembo sang pemimpin, Aluk, Merendor, Kemboleng, Kariso, Kalangi, Makalawang, Makawulur, Mioyo, Tundong, Tumorongkang, Kaluilan, Kambong, Makalewai, Manampiring, Manarinsing, Mapataris. Itulah pemimpin-pemimpin tiap 10 dari mereka. Terciptalah keturunan yang tidak normal hasil perkawinan campuran, yaitu para raksasa atau tuwangker dan makhluk kacili atau tuputol. Raksasa mempunyai kebiasaan buruk suka makan manusia dan memakan habis semua hasil usaha manusia. Pemimpin para raksasa yang suka makan manusia ini adalah Seratou. Sera artinya daging dan Tou artinya manusia. Karena dia suka makan daging manusia. Keturunan Tuwangker atau para raksasa ini akhirnya berkurang karena selalu berperang dengan manusia normal. Namun ada juga Tuwangker yang berpihak kepada manusia seperti Apo Kepal, Apo Sokoman, Apo Siaukurur, dan lain-lain.
Kedepannya, admin akan bercerita lebih detail tentang cerita Tuwangker atau para raksasa atau Nephilim ini, dan Toputol atau makhluk kacili seperti Lawangiru, Lalok, Kaboter, Kuroma, Polahi, dan lain-lain. Mereka lebih suka tinggal di dalam goa alami dalam hutan untuk menghindari para manusia yang belum dewasa dalam berpikir bertindak. Ada beberapa manusia normal yang beruntung bertemu dengan para makhluk kacili, lalu mendapatkan pengetahuan khusus seperti leluhur yang biasa disebut brur. Para toka sendukan yang kawin dengan weweni kayobaan tersebut mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Mereka mengajarkan jimat-jimat dan mantra doa, dan cara memotong akar-akaran, dan memperkenalkan mereka dengan tetumbuhan, serta pengetahuan kasendukan lainnya. Apo Aluk dan Apo Sankyu mengajar manusia untuk membuat pedang, dan pisau, dan perisai, dan mengajarkan kepada mereka logam-logam dari tanah, dan cara memolahnya, dan kalung, dan hiasan-hiasan, dan penggunaan antimon, dan cara menghias kelopak mata, dan segala jenis batu mulia, dan segala ramuan pewarna. Dan timbullah perbuatan-perbuatan tak bertuhan dan mereka melakukan perzinahan. Dan mereka menjadi tersesat dan tercela dalam seluruh cara-cara mereka. Apo Manembo mengajarkan mantra doa dan cara memotong akar. Apo Tumorongkang penyelesaian mantra doa. Apo Limbawa mengajarkan astrologi. Apo Sosowela mengajarkan rasi-rasi bintang. Apo Tongko akan mengajarkan pengetahuan tentang awan. Apo Mioyo mengajarkan tanda-tanda bumi. Akibatnya pengetahuan dari para toka sendukan banyak disalahgunakan, serta perilaku keturunan campuran ini. Maka tidak ada keseimbangan di bumi Minahasa, di mana para raksasa banyak memangsa manusia, sehingga saling perang. Dan ketika banyak manusia musnah terbunuh, mereka menangis dan ratapan mereka naik hingga ke kasendukan. Roh mereka yang telah mati menangis dan menuntut kepada gerbang kasendukan, dan ratapan mereka telah naik dan tak dapat berhenti karena perbuatan-perbuatan tak berhukum yang dilakukan di muka bumi. Terlebih para tau kasendukan membuka rahasia-rahasia abadi yang telah dilindungi di kasendukan. Lalu Empung Wananatas murka, sehingga berkata seluruh bumi akan dihancurkan, dan sebuah air bah akan datang. Pada masa kepemimpinan Sumaraniu, terjadilah gempa bumi besar 9 hari lamanya. Dan pada hari ke-10, pecahlah Gunung Manembo dan Makatembo yang berhadapan. Amang Kasuruan menurunkan hujan keras serta air bah yang keluar dari mata air bumi, sehingga terjadi banjir ampuhan atau air bah. Banyak yang mati, namun ada beberapa yang selamat. Raja raksasa selamat dan tinggal di Kakas. Kemudian sang ratu tinggal di Kepulauan Sangi. Darah campuran lain yaitu makhluk kacili banyak yang selamat karena mereka akrab paling dekat dengan alam. Sehingga mengerti tentang bencana alam, mereka tinggal di goa alami, laut, danau, air terjun. Juga ada raja raksasa yang menyatu dengan air dan mendirikan kerajaannya di laut. Beliau adalah Tagaroa. Manusia normal yang selamat antara lain adalah seorang pendeta walian karma dengan naik ke atas gunung Wulur Mahatus, dan seorang wanita Lumimut yang naik perahu dari utara. Kemudian datanglah Tuareges manusia angin manusia, Reges angin. Dengan kendaraan langit atau terbang beliau datang sangat cepat sehingga berangin. Kemudian Tuareges menjadi Thor dan menikah dengan Lumimut. Kemudian dengan bimbingan dari karma, Thor dan Lumimut mempunyai keturunan. Keturunan mereka inilah cikal bakal dari bangsa Minahasa. Kitab ini sangat rahasia dan dikeramatkan. Pengetahuan ini dahulu tidak rahasia, sehingga para taranak Thor Lumimut, cikal bakal bangsa Minahasa masih banyak yang mumpuni atau sakti karena mereka mewarisi pengetahuan alam semesta yang dilarang oleh negeri Kasendukan. Bayangkan jika pengetahuan tersebut disalahgunakan oleh Puyun Forbeking Jaha. Silahkan ditekan jempolnya, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya. Maka pulu sama.